Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih teman ya. Selamat pagi semuanya teman ya. Apa kabarnya untuk komunitas Didi Channel semua ya. Semoga sehat selalu ya buat teman-teman semua. Oke, jadi di kesempatan kali ini teman ya, gue mau nge-review ya salah satu token BRC20 lagi nih teman ya. Yang sebelumnya ya, mungkin di beberapa hari yang lalu gue udah mencek ya atau nge-review juga beberapa potensi serta kenapa BRC20 itu bisa diterima di kalangan cryptocurrency. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tonton video gue yang ini ya, ini benar crazy ya, BRC20 Ordinal Eksperimental Jadi Sultan ya, judulnya itu. Kalian bisa tonton dulu video gue yang ini gitu teman. Oke. Nah oke, jadi kali ini gue akan lanjut untuk melihat ya salah satu project ya, token BRC20 yang menurut gue cukup unik ya teman ya, cukup unik. Makanya gue kepo, ingin melihat ya seperti apa tokennya gitu teman, karena kita tahu selama ini kan token BRC20 itu eksperimental. Nah ini ada kegunaan katanya teman, dan bisa burn lagi. Nah, kiranya ini token apa ya? Nanti bakal gue bahas semua di video ini ya. So pastikan kalian tonton sampai habis, teman. Dan buat teman-teman semua yang mungkin belum subscribe channel Didi Channel ini, silahkan subscribe dulu, karena setiap harinya di sini gue akan update selalu mengenai sentimen serta news cryptocurrency. Dan buat teman-teman semua yang mungkin belum gabung nih di grup Telegram gue, silahkan bergabung ya. Di sini juga setiap harinya gue akan share informasi serta sentimen-sentimen cryptocurrency ya, dan gue pastiin kalian gak bakal ketinggalan mengenai sentimen cryptocurrency teman. Dan di sini kalian juga bisa sharing ya ke gue dan teman-teman di grup ini mengenai seputar kripto. So tunggu apa lagi? Untuk link join gue sediain di kolom deskripsi ya teman. Oke. So kita akan lanjut untuk pantau market kripto ya teman. Oke, jadi memang untuk akhir-akhir ini ya, market bukan akhir-akhir ini sih sebenarnya ya. Jadi mulai semalam itu market itu udah ini ya teman ya, udah terlihat kenaikannya gitu teman. Dan saat ini terlihat banget untuk BTC berada di level 43.400 ya teman. Kalian bisa lihat sendiri, hijau semua ya. Jadi tadi pagi gue bangun itu, waduh hijau banget ya, hijau-hijau royo-royo. Oke ya, jadi cukup menyenangkan banget. Nah sebelumnya juga di grup Telegram gue udah konfirmasi ya, ini pada semalam kalau nggak salah ya, ini semalam ya. Ini sekitar jam setengah 9 atau enggak jam 9 ya, bahwa BTC itu udah bisa nge-breakout area level yang selama ini menurut gue pribadi itu adalah area konfirmasi ya, di level sekitar 43 teman. Hal ini tuh memungkinkan BTC terkonfirmasi bisa naik ke 44 sampai 45 plus. Nah semalam BTC itu sempat nyentuh di 44.000 lebih ya teman. Oke, meskipun nggak tembus di 45, tapi dia udah nyentuh di 44.000 lebih gitu teman. Yang menyebabkan saat ini kalian bisa lihat marketnya itu udah udah menghijau ya. Dan semalam udah gue infoin di grup teman. Oke ya. Nah kira-kira token apa sih bang yang akan lu review ya, akan lu pantau? Oke, jadi kita langsung aja, lebih enaknya ya teman ya. Kita langsung aja, sebentar nih gue geser dulu. Oke, jadi kita langsung aja. Nah, market yang akan gue pantau adalah token BRC20 yang bernama BNSX ya. Jadi kita ketahui selama ini memang token dari BRC20 itu kan token eksperimental ya. Memang kenyataannya seperti itu ya, bahkan si Domo juga menjelaskan. Tapi semakin kesini ya, banyak inovasi-inovasi yang tercipta di jaringan BRC20 ini ya. Nah kenapa gua mau ngepantau BNSX ini? Karena BNSX ini cukup unik dan berbeda gitu teman. Kalau kalian cek ya, makanya di di grup Telegram gua, bang, gua kemarin gue bilang ada salah satu nanya, bang, gue kalau mau nyerok BRC itu agak bingung karena nggak ada info yang konkret ya untuk si token-token BRC20, karena memang dasarnya memang eksperimental teman. Nah kalau kalian cek di BNSX ini teman ya, ini dia websitenya udah ada ya, websitenya punya, bahkan dia punya
semacam kayak white paper gitu ya teman ya, white paper mengenai project dan use case-nya. Jadi nanti kita akan coba cek gitu teman ya. Oke. Ini suplainya 21 juta ya BNX ya. Jadi suplainya itu sama seperti Ordi lah teman ya, dan token-token BRC20 lainnya teman untuk suplainya ya. Tapi untuk memang untuk apa namanya market cap dan suplai yang beredar itu belum terverifikasi ya teman di apa namanya di CMC teman, tapi no problem. Dan dia di sini juga sudah memiliki akun Twitter ya. Akun Twitternya ini baru sedikit ya teman, karena ini juga baru dibuat juga untuk tokennya teman ya, token BRC20 pertama yang menggabungkan mekanisme pembakaran yang kuat ya. Jadi seperti yang udah gue katakan, ini token BRC20 yang cukup unik, dimana ada sistem pembakarannya cuy ya. Udah suplainya kecil, ada sistem pembakarannya. Ya, cuma logonya meme-meme gini ya teman ya. Ini mukanya agak serem nih. Oke, jadi kita langsung aja ke websitenya si BNSX ini ya. Seperti apa BNSX itu ya. Jadi di sini jelaskan BNSX ini adalah Bitcoin Name Service System yang disingkat BNSX ya, dimana mereka itu menjawab meningkatnya kebutuhan akan solusi identitas terdesentralisasi dan layanan domain pendek dalam ekosistem Web3 dan Bitcoin, teman. Jadi untuk fokus projectnya itu dia, teman ya, untuk solusi identitas terdesentralisasi dan layanan domain pendek ya untuk ekosistem Web3, dimana kita tahu memang untuk cryptocurrency saat ini mengarah ke sistem Web3 ya teman. Oke, dan kalau kita scroll ke bawah juga di sini untuk simbol ya, simbol dari token BRC20 ini BNSX ya, dengan batas supply itu 21 juta dan mintingnya itu 100 teman. Siapapun dapat berpartisipasi dalam acara farming ini ya untuk mencetak token BNSX teman ya. Silahkan kunjungi Uniset atau OKEX Wallet. Jadi untuk mencetaknya kalian bisa kunjungi Uniset ya, wallet Uniset dan wallet OKEX Web3 ya teman-teman. Ya. Nah ini definisi BRC20 ya, ini hanya keterangan-keterangan saja seperti yang udah gue jelasin tadi. Nah ini mengenai logo nih ya. Jadi logo ini kan, nah logonya meme seperti ini ya teman. Katanya logo koin ini adalah logo troll face ya, adalah wajah merek komunitas kami ya. Jadi komunitasnya itu logonya wajahnya seperti ini gitu teman ya, meme ya. Kami berharap Anda memiliki kehidupan yang bahagia dan kaya, katanya teman. Ya, intinya misinya dia ingin membuat komunitasnya itu menjadi kaya semua. Di sini untuk ekonomi token ya, pembakaran token untuk akuisisi domain atau NFT dan utilitas token pembelian kembali dan pembakaran biaya pendaftaran token ya. Jadi di sini ada utilitas token itu ada buyback ya teman ya, dan ada burn juga teman ya untuk akuisisi domain dan NFT di projectnya mereka gitu teman ya. Selebihnya belum ada lagi ya teman. Nah jadi untuk lebih detailnya ya nanti kita akan coba langsung ke ini ya, ini dokumen BNSX ya. Oke, kita ke perkenalan aja dulu ya. Dimana perkenalan ya, Bitcoin Name Service System ya namanya, yang disingkat BNSX ini menjawab meningkatnya kebutuhan akan solusi identitas terdesentralisasi dan layanan domain pendek dalam ekosistem Web3 dan Bitcoin. Buku putih ini menguraikan fitur, model ekonomi, dan visi di balik BNSX. Oke, karena di sini cukup panjang ya, sebelum gue lanjutin di sini gitu teman ya. Oke. Jadi kali ini tuh ada yang menarik nih ya, ada yang menarik, cukup menarik yang bisa kalian manfaatkan untuk cuan besar teman. Apa itu bang kira-kira bang? Oke, jadi kita langsung aja teman ya. Selama ini kita tahu Gate.io tuh nge-support market BRC20 ya. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin saat ini lagi berburu game ya, atau berburu cuan di BRC20, ini adalah kesempatan kalian untuk mengikuti event dari Gate.io. Event apa bang ya? Jadi Gate.io saat ini teman ya sedang mengadakan event trading BRC20 teman ya. Jadi kompetisi ini akan membagikan hadiah total hingga 10.000 US dollar teman. Wow ya. Jadi cukup menarik teman ya. Jadi sebenarnya teman ya, sebenarnya ini nggak hanya event untuk BRC20 aja teman ya. BRC20 Trading Competition teman ya. Jadi nggak hanya event untuk ini aja, tapi mereka juga nge-support jaringan BRC20,
DRC20 ya dari Doge, dan SLP20 ya dari Polygon ya. Jadi mereka nge-support 3 jaringan itu untuk event trading competition ini ya. Tapi di sini memang kebanyakan rata-rata token dari BRC20 ya teman. Makanya di sini BRC20 trading competition ya. Tapi mereka nge-support 3 jaringan atau 3 chain ini gitu teman ya. Dengan hadiah total sebesar 10.000 US dollar. Wow. Lalu bagaimana untuk cara mengikutinya? Sebelum kita jelaskan ya bagaimana cara untuk mengikutinya. Di sini untuk periode acara ya itu berakhir pada pukul 00.26 Desember UTC. Saat ini 21 ya. Intinya kurang 5 hari lagi. Jadi maksimalkan ya teman. Nah, bagaimana cara untuk berpartisipasinya? Oke. Jadi di sini untuk mendapatkan hadiah sekitar totalnya 10.000 US dollar, teman ya. Jadi selama periode kampanye ini ya atau event ini, pengguna ya ini ya. Pengguna yang menghasilkan volume perdagangan spot tidak kurang dari 200 dolar ya di salah satu token berikut akan membagikan 10.000 secara proporsional ya teman. Oke. Jadi artinya di sini teman ya. Jadi buat kalian nih yang mau mengikuti event ini ya, yang mau mengikuti event ini ya, kalian nanti linknya udah gue sediain di deskripsi ya. Jadi kalian klik aja teman-teman. Nah, kalian nanti klik ini ya teman ya, kirim ya. Ini klik kirim untuk mengikutinya ya. Jadi buat kalian nih yang belum daftar Gate.io, silahkan daftar dulu dan lengkapi KYC level 2 ya teman-teman. KYC level 2 untuk persyaratannya. Dan setelah itu nanti kalian klik link ini ya, lalu klik kirim ini. Nah, di sini gue mau jelasin ya bagaimana cara untuk mengikuti event trading competition BRC20 ini, teman ya. Oke, dimana kalian harus berdagang minimal itu ya untuk total volume perdagangan kalian tuh minimal 200 dolar ya. Ini cukup kecil banget cuy ya. Ini cukup kecil banget karena volume perdagangan itu dihitung dari kalian menjual, kalian membeli ya. Itu adalah volume perdagangan, teman ya. Kalau 200 dolar ini cukup kecil banget ya. Artinya kalian misalkan punya modal 50 dolar, kalian dagang 4 kali aja udah volume dagangnya udah memenuhi syarat 200 dolar gitu ya untuk volume perdagangan ya teman. Jadi itu cukup kecil banget dan kalian akan berkesempatan mendapatkan ya hadiah total 10.000 US dollar dengan proporsional ya teman ya, proporsional ya untuk sistem hadiahnya teman ya. Oke. Nah, di sini kalian bisa berdagang di pasangan apa aja ya. Nah, di sini ada SAT, ada ORDI, ada MUBI, ada RATS ya, ada TRAK. Jadi ini adalah token-token BRC20. Nah, kalau untuk yang apa namanya DRC20 ini ya, Dogi ini mungkin ya, Dogi ini. Terus ada SPL20 ini ada Sols ya, yang kemarin udah gue share infonya di grup Telegram ya teman-teman ya. Nah, setelah itu kalian klik kirim aja ya. Kalian klik kirim. Intinya sebelum kalian trading kalian harus daftar dulu ya teman ya. Punya akun Gate.io KYC level 2. Kalian klik link yang nanti gue sediain di kolom deskripsi ya. Setelah itu kalian lalu klik kirim ini. Nah, setelah kalian klik kirim, kalian bisa dagang di antara pilihan-pilihan token yang udah tersedia di sini ya teman ya. Ada Sol, ada Dogi dan banyak lagi token-token BRC20 teman ya. Karena apa? Karena di Gate.io juga kalau kalian perhatikan teman ya, Gate.io kan nge-support salah satu apa namanya? chain dari BRC20 ini ya. Bukan nge-support salah satu, tapi nge-support chain BRC20. Kalian bisa lihat sendiri banyak sekali pilihan-pilihan token BRC20 yang ada di Gate.io. Nah, kedepannya Gate.io juga nge-support DRC20 dan SPL20 ya teman ya. Jadi token-token prasasti ya yang ada di BRC20, DRC20 dan SPL20 nantinya akan ke-support semua di sini ya. Makanya besar kesempatan kalian ya menantikan event-event terbaru dari Gate.io ini ya. Kali ini yang diadakan adalah event BRC20 Trading Competition dan kalian bisa menangkan 10.000 US dollar untuk rewardnya. So tunggu apa lagi, linknya udah gue sediain di kolom deskripsi ya. Dan mudah-mudahan kalian adalah salah satu pemenang dari event BRC20 Trading Competition ini gitu teman. Oke. Dan sebenarnya ya untuk BRC20 ini ya, untuk ORDI ya, tepatnya untuk si ORDI ini sudah kedaftar di bulan Maret kemarin ya teman-teman, udah kedaftar dari dulu ya. Karena memang bener-bener Gate.io tuh nge-support jaringan BRC20. Artinya di Gate.io kalian bisa bener-bener bisa trading sepuasnya ya token-token eksperimental dari BRC20 ini teman-teman.
Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk caranya ya. Dan di sini yang terakhir ya, gue mau ngejelasin ya untuk peserta ya, persyaratannya yang tadi sudah gue jelasin. Ada KYC level 2 yang harus kalian ini ya teman ya, untuk mengklaim hadiahnya soalnya. Jadi percuma aja kalian misalkan salah satu pemenangnya tapi kalian nggak KYC level 2, maka kalian nggak akan bisa mengklaim hadiahnya ya. Oke. Dan di sini pengguna harus mengklik tombol kirim ya agar memenuhi syarat. Nah, jadi sebelum kalian mengikuti acara ini, kalian tinggal gabung ya tombol kirim ini. Nanti linknya gue sediain di kolom deskripsi kok. Jadi kalian tinggal akses dan kalian masuk dulu di Get.io KYC level 2, kalian klik kirim ya teman ya. Tapi yang udah KYC ya jangan KYC lagi gitu ya. Pengguna akun duplikat berperilaku curang lainnya itu nggak boleh ya. Intinya seperti itulah teman ya. Dan hadiah nantinya akan didistribusikan selama 14 hari kerja setelah acara event ini berakhir ya. Acara event ini berakhir kurang 5 hari lagi. Jadi maksimalkan kesempatan ini ya, karena syaratnya cukup mudah banget. Hanya trading sekitar volume transaksinya itu $200 aja ya. Jadi volume transaksinya itu cukup kecil banget, hanya $200 aja. Kalian sudah berkesempatan untuk mengikuti event trading competition ya BRC20 ini di Get.io ya. Tunggu apa lagi, linknya udah gue sediain di kolom deskripsi. Semoga kalian beruntung teman. Oke, jadi kita lanjut ke penjelasan si BRC20 ini ya teman. Salah satunya ada BNSX teman. Oke, jadi BNSX ini teman ya udah gue jelasin di mana Bitcoin Name Service System ya yang disebutnya teman. Nah, ini ada kegunaan ya. Jadi kegunaannya ini ya, ini baru kali ini ya BRC20 ada kegunaannya gitu ya. Dia itu adalah SDK verifikasi identitas ya teman ya. Karena memang dia fokusnya itu identitas digital terdesentralisasi ya tadi ya teman. Dan Web3 gitu ya, domain Web3. Katanya BNSX ini memfasilitasi SDK autentikasi domain XSBT ya untuk jaringan layer 2, Web3 dan domain dan Bitcoin ya, membangun sistem DID yang mirip dengan INS teman. Nah, ini ya. Katanya layanan domain sekunder, anggota komunitas dapat memperoleh ya domain ya teman, mengaktifkan pengalihan URL dan hosting email untuk beranda Web2 mereka. Jadi domain ini nanti BNSX ini teman ya, dia itu memiliki sebuah proyek ya, yang dimana proyeknya itu domain Web3 ya. Jadi kalian bisa menggunakan domain yang nantinya akan kecetak di jaringan Bitcoin teman ya, dan kalian bisa mengaktifkan domain tersebut di hosting email untuk beranda Web2 ya, atau beranda saat ini teman. Wah, ini cukup menarik ya teman ya. Oke, ini cukup menarik banget untuk projectnya ya. Jadi baru ini gue ngelihat BRC20 tuh ada kegunaannya gitu ya teman, baru ini. Nah, ini ada ekonomi token ya, katanya ini pembakaran token untuk akuisisi domainnya. Jadi buat teman-teman semua mungkin nanti ya, kalau misalkan ada komunitas yang ingin atau memesan domain ya di projectnya BNSX atau salah satu token BRC20 ini ya, maka secara otomatis ya ketika ada yang memesan, pengguna itu dapat membakar token BNSX ini. Ya, jadi di sini ada sistem burn-nya juga, teman ya. Jadi ini cukup menarik, teman. Nah, jumlah pembakaran meningkat secara eksponensial dengan panjang domain yang lebih pendek ya. Jadi misalkan ada salah satu komunitasnya nih yang ingin memiliki domain yang nantinya akan disalurkan ya atau diintegrasikan di Web2 gitu, teman. Ya, semakin domain itu sedikit ya, misalkan seperti ini ya alamatnya xxx.btc, itu semakin banyak BNSX yang akan di burn. Intinya seperti itu ya teman. Nah, ini cukup menarik ya, BRC20, token BRC20 yang ada kegunaan dan bisa di burn gitu ya teman. Ya, makanya ini gue sangat kepo banget untuk nge-reviewnya teman ya. Ya, ini hanya contoh saja teman. Oke. Nah, ini NFT dan utilitas token. NFT yang diperoleh untuk reservasi domain bersifat abadi dan dapat diperdagangkan ya. Pembakaran token dan transaksi NFT berkontribusi pada aktivitas ekonomi ekosistem BNSX secara keseluruhan ya. Jadi dia juga memiliki sebuah NFT utility token gitu teman ya. Biaya pendaftaran tahunan ya. BNSX memperkenalkan biaya pendaftaran tahunan untuk DID aktif ya, sebagai dari biaya alokasi untuk pembelian kembali pembakaran token hingga token beredar mencapai
10,5 juta token, teman. Ya, jadi di sini ada biaya pendaftaran tahunan ya. Kalau kita memang di situs-situs domain ya, teman ya. Di domain itu kan memang ada apa namanya? Kayak sebuah ini ya, teman ya. Biaya sewa lah, sewa domain gitu ya. Nah, di sini biaya pendaftaran tahunan BNSX ini, teman, ini tuh katanya memperkenalkan biaya pendaftaran tahunan ya. Jadi tahunan ada harus yang bayar ya untuk DID-nya itu aktif gitu, teman. Nah, sebagian biaya ini dialokasikan untuk pembelian kembali atau buyback ya, dan sistem pembakaran token hingga total peredarannya itu BNS ya itu sampai 10,5 juta token ya, dan saat ini kan peredarannya 21 juta token, teman. Jadi ini gua rasa untuk pembakaran BNSX ini ya itu menargetkan nilai dari BNSX ini mencapai 10,5 juta token ya. Jadi ini cukup menarik ya, teman ya, untuk sistem pembakarannya ya. Lebih tepatnya ini sistem pembakarannya di domainnya ini ya, teman. Dan di sini juga ada sistem identitas ya, sesuai yang tadi ya. Pembakaran token untuk reservasi domain ya. Pengguna dapat membakar token BNSX untuk memesan domain pendek ya. Ini udah gue jelasin tadi. Nah, kita langsung aja ke peta jalan ya. Katanya di sini peta jalannya belum terlihat juga ya, teman. Tapi di sini ada tonggak pembangunan BNSX menguraikan peta jalan dengan tonggak penting ya. Nah, ini yang penting nih, ekspansi utilitas ya. Katanya mereka berencana untuk memperluas utilitas token BNSX melalui kemitraan dan integrasi dengan proyek blockchain lainnya. Ya, ini mungkin yang ditunggu-tunggu oleh komunitasnya, teman ya. Utilitasnya akan meningkat ketika mereka benar-benar menjalankan kemitraan dan integrasi dengan proyek blockchain lainnya. Ya. Nah, ini sedikit ringkasan ya. Katanya tujuan dari proyek BNSX ini adalah merevolusi solusi identitas terdesentralisasi pada jaringan layer 2 Bitcoin dengan model ekonomi yang inovatif, dukungan NFT dan layanan domain yang ramah pengguna ya, atau domain Web3 tadi gitu, teman. Dan untuk cara berpartisipasi ya, ini untuk apa namanya? Untuk memiliki BNX ini ya, teman ya. Ini bisa lewat dompet Web3 ini ya, OKEX, teman. Tapi untuk memiliki token BNSX ini kalian pergi aja ke Get.io ya, teman ya. Di Get.io ini sudah ada kok nih. Sebentar. Nih, ya ini BNSX ya, ini udah ada, udah kecantum ya. Saat ini harganya 1,1 dolar gitu, teman ya. Dengan supply yang cukup kecil banget, dan dia ada sistem burn-nya juga, jadi cukup menarik ya, unik sendiri ya. Padahal yang lainnya tuh belum ada kegunaannya ya, belum ada sistem burn ya, teman. Jadi ini menurut gue cukup unik juga. Ini untuk file media ya. Jadi file media ini adalah logonya ya, logo dari BNSX ini. Nah, ini mekanisme pembakaran ya. Jadi BNS ini memperkenalkan mekanisme pembakaran yang memungkinkan memegangnya untuk mengambil domain pendek ya, dan membakar token BNSX ya, teman. Ini sudah gue jelasin tadi ya, ketika ada yang pesan domain Web3 ke BNSX ya, maka mereka harus membakar BNSX ya. Itu untuk sistem pembakarannya, teman ya. Oke, dan ini mungkin penjelasan mengenai detailnya ya, tapi gue nggak mau ngedetail banget, tapi intinya seperti itulah ya untuk mekanisme pembakaran. Dan ini mekanisme pembakaran untuk perpanjang domain tahunan ya. Ini yang udah gue jelasin tadi, bahwa domain aja saat ini misalkan ya di channel.com gitu ya, gue setiap tahunnya gue harus perpanjang ya untuk mengaktifkan domain. Nah, di BNSX ini untuk domain Web3-nya ini juga sama ya. Ini untuk perpanjangan domain tahunan juga ada. Dan ketika apa namanya, para komunitasnya itu memperpanjang domain ya, misalkan komunitas punya website dan mereka memakai domain dari project BNSX ini ya, dan mereka ingin setelah setahun domainnya harus diperpanjang. Nah, saat perpanjangan itu mereka juga akan membakar BNSX ini. Jadi untuk sistem pembakarannya seperti itu, teman. Dan untuk lebih jelasnya ya, teman ya, kalian bisa baca-baca sendiri ya. Jadi intinya seperti itu untuk sistem pembakarannya ya, dan kegunaan dari BNSX ini ya. Jadi ini ada salah satu atau bisa bilang satu-satunya ya token yang memiliki kegunaan ya, kegunaan di BRC20 ini, dan memiliki sistem burn. Ingat ya, dia memiliki sistem burn gitu, teman ya. So, bagaimana menurut kalian mengenai salah satu token BRC20 ini yang memiliki sebuah use case dan
sistem burn di dalamnya, teman. Apakah kalian excited ya? Dan tetap kalian lakukan door pribadi dan riset pribadi karena ini gue pure hanya nge-review, teman. Dan tetap sebelum gua akhiri video ini ya teman ya, di sini tuh ada disclaimer on ya, bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi, teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya berikan informasi yang didetail untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe, teman. Karena sekali subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa, bye-bye.